Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Scorpio 21. Baik, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengamati stomata. Nah, untuk mengamati stomata ini kita dapat menggunakan dua tipe sayatan, yaitu ada transversal dan paradermal. Nah, penggunaan tipe sayatan ini tergantung pada tujuan apa yang akan kita amati. Pada sayatan transversal, kita akan mengamati adalah distribusi stomata ataupun posisi stomata terhadap epidermis. Nah, sedangkan pada sayatan paradermal, nah itu kita dapat menghitung jumlah stomata ataupun mengamati tipe-tipe sel penjaga atau sel pengiring yang ada pada stomata. Nah, kali ini kita hanya mempelajari bagaimana cara melakukan pengamatan stomata dengan sayatan paradermal. Di sini kita akan menggunakan 3 metode, yaitu sayatan segar, kemudian semi permanen atau wall mount, kemudian menggunakan metode cetakan dengan menggunakan kutek. Yang pertama itu sayatan segar, adapun alat dan bahan yang kita butuhkan adalah sebagai berikut. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan adalah meneteskan gliserin di atas objek gelas. Nah, kemudian kita lakukan sayatan secara paradermal pada daun. Yang di sini dapat dilakukan pada bagian abaksial ataupun adaksial. Namun stomata itu biasanya berada pada bagian abaksial atau bagian bawah daun. Nah, jadi kita harus menggunakan silet yang tajam untuk membuat sayatan secara paradermal. Jadi tergantung kepada jenis daun dan atau jenis tanaman yang digunakan. Nah, apabila menggunakan daun yang cukup tebal, jadi kita bisa melakukan pengamatan ini tanpa sayatan. Jadi cukup dikelupaskan saja bagian epidermisnya, kemudian baru kita letakkan di objek gelas dan kita tutup dengan cover gelas. Saat menutup objek dengan cover gelas, usahakan tidak ada gelembung udara di sekitar sampel agar tidak mengganggu saat pengamatan di bawah mikroskop. Nah, untuk pengamatan stomata ini, kita usahakan dari perbesaran mikroskop paling kecil dulu. Nah, jadi apabila ingin mengamati jumlah dan tipe sel pengiring itu sebaiknya menggunakan perbesaran 40 kali. Nah, ini adalah hasil pengamatan dari metode sayatan segar. Berikutnya adalah metode cetakan. Adapun bahan dan alat yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita akan menggunakan kutek sebagai bahan dasar untuk membuat cetakannya. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah membersihkan bagian bawah atau bagian atas daun dengan tisu, kemudian baru kita oleskan dengan kutek. Nah, di sini kita biarkan kuteknya mengering. Nah, untuk waktu kutek itu mengering sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, ada yang pernah melakukan penelitian terhadap waktu pengeringan ini, jadi itu sekitar 1 jam. Jadi tergantung kepada jenis tumbuhan atau jenis daun yang digunakan. Nah, setelah kuteknya mengering, kita ambil hasil kutekan atau cetakan tadi dengan menggunakan lakban. Nah, kemudian kita tempelkan lakban yang berisi sampel kita tadi ke objek gelas dan kemudian kita amati di bawah mikroskop.
Nah, jadi ini adalah hasil dari metode cetakan berupa cetakan-cetakan stomata. Nah, jadi di sini tuh apabila hasil cetakannya kurang bagus, jadi tipe dari sel penjaganya itu kurang jelas. Nah, yang terakhir kita akan mengamati tipe stomata menggunakan metode wall mount. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan fiksasi daun di dalam alkohol selama 24 jam. Nah, kemudian setelah 24 jam, sisa alkohol tadi kita buang, kemudian kita bilas dengan Aquades. Nah, kemudian adalah perendaman dengan menggunakan asam nitrat. Nah, konsentrasinya itu tergantung dari jenis daun, biasanya itu sekitar 20-50%. Nah, waktunya juga bervariasi, tergantung jenis daunnya, jadi ada yang cuma 15 menit, atau ada juga yang dimalamkan atau sampai maksimal itu sekitar 2 hari. Nah, apabila telah melakukan pelunakan menggunakan asam nitrat, kemudian daun itu kita bilas dengan Aquades sampai sisa-sisa dari asam nitratnya itu hilang. Nah, kemudian baru kita melakukan sayatan pada bagian abaksial daun. Nah, setelah melakukan sayatan, kita bersihkan dulu sisa-sisa klorofil yang ada pada jaringan daun dengan menggunakan pemutih atau Clorox, atau bisa juga menggunakan backlin sampai klorofilnya itu hilang dan jaringannya menjadi putih atau pucat seperti itu. Nah, kemudian kita bersihkan sisa-sisa dari Clorox ataupun pemutih tadi dengan menggunakan Aquades. Nah, kemudian baru kita lakukan pewarnaan dengan menggunakan sapranin 1%. Nah, untuk waktunya itu tergantung pada jenis daunnya lagi, jadi bisa 15-1 jam. Nah, kemudian apabila jaringan tadi sudah menyerap pewarna, kemudian kita bersihkan sisa-sisa pewarna tadi.
Untuk hasil lebih baiknya, setelah diberikan safranin, kita bersihkan dulu atau kita bilas lagi dengan menggunakan alkohol 96%. Nah, kemudian baru diteteskan gliserin. Nah, untuk teman-teman ketahui mengapa kita perlu mengamati stomata. Yang pertama itu kita bisa melihat status taksonomi dari suatu familia ataupun tanaman berdasarkan sel tetangga di samping sel penutup stomatanya, yang seperti anomositik, diasitik, kemudian parasitik ataupun anisositik. Nah, selain itu kita juga dapat mengukur kerapatannya ataupun indeks stomata. Nah, ini berhubungan dengan efek fisiologis yang dialami oleh suatu tanaman, misalnya cekaman kekeringan atau ketinggian, kemudian polusi dan lain-lainnya. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa untuk penyimpanan sampel dari gliserin ini sebaiknya di dalam kulkas, karena apabila di luar kulkas itu takutnya nanti dihinggapi atau dirumbung semut, jadi akan merusak sampel. Nah, ini adalah hasil dari sayatan kita tadi dengan menggunakan metode wall mount. Nah, jadi wall mount ini bersifat semi permanen. Jadi waktu penyimpanannya itu sebentar atau tidak lama. Ini adalah perbandingan dari ketiga metode yang kita gunakan. Itu ada freehand section atau sayatan segar tadi, kemudian ada metode cetakan atau imprinting, ada wall mount. Nah, jadi masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya itu adalah waktu penyimpanan, kalau segar itu berarti sebentar. Kemudian untuk metode cetakan dan wall mount itu adalah cukup lama atau disebut juga dengan preparat semi permanen. Nah, kemudian dari waktu pengerjaan, kemudian zat yang digunakan, dan kemudian kesederhanaan atau kesimpalan dari masing-masing metode itu berbeda. Jadi misalnya segar itu lebih sederhana dibandingkan dengan wall mount ataupun menggunakan cetakan. Nah, demikian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berbagi ilmu yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.